Ini fosfor teman-teman ya. Fungsinya fosfor adalah membentuk bunga, buah, dan biji, merangsang pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mr. Kresek teman-teman ya. Kali ini Mr. Kresek akan melakukan pengocoran yang ketiga di fase generatif teman-teman ya. Ini teman-teman mungkin bisa lihat bakal bunganya atau bakal buahnya teman-teman ya. Kita akan melakukan pengocoran ketiga fase generatif dan kita akan naikkan dosisnya teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan. Masukkan NPK 16 ini 6 sendok teman-teman ya. Kita naikkan dosisnya di fase generatif atau mungkin pengocoran yang ketiga ini teman-teman. Terus satu lagi teman-teman ya, sebelum kita kocorkan, untuk bedengannya atau mungkin tanaman yang ada di plastik mulsa kita basahin dulu teman-teman. Oke. Nah, kita masukkan KNO3 putih. Ini sama teman-teman ya, 6 sendok. Kalau minggu kemarin 5 sendok, sekarang kita naikkan 1 sendok teman-teman ya. Ini MKP kita sama masukkan 6 sendok juga teman-teman. Ini air 15 liter teman. Jadi tetap seperti yang kemarin, airnya 15 liter 5 sendok, dan sekarang kita naikkan 1 sendok semua. Dan seperti biasa teman-teman ya, untuk satu pohon kita lakukan atau mungkin kita beri pupuknya itu satu pohon 1 gelas teman-teman ya. Oke, sambil jalan-jalan teman-teman ya, diaduk sama Mr. Gendon, kita jalan-jalan lihat bakal buahnya. Sebagian sudah keluar teman-teman ya untuk buahnya. Nah, ini buat teman-teman yang mau bikin bedengan, yang contoh saya ini jangan diikuti teman-teman ya, karena ini terlalu dekat. Kenapa saya rempel setiap tunas airnya ya, saya mengantisipasi nih, nanti saya nggak bisa lewat teman-teman ya. Ini penyepraiannya kemarin yang terakhir menggunakan Cabrio teman-teman ya. Yang fase generatif pertama dan kedua saya menggunakan skor. Sekarang yang ketiga, kemarin yang ketiga penyepraiannya saya menggunakan Cabrio teman-teman. Ini mungkin bisa dilihat 1, 2. Ini buahnya. Jadi keunggulannya kadang di sini teman-teman ya. Ini di satu cabang ini buahnya 2. Ini teman-teman ya, rontokan tanahnya. Apa maksud saya ulangi, maksudnya yang membuat bunga rontok, dilihat dulu unsur tanahnya teman-teman ya, kering atau basah. Ini kering teman-teman ya, murni kering sekali. Ini padahal 3 hari kemarin baru saya siram, sekarang udah kering lagi teman-teman. Untuk bakal buahnya atau bunganya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke masalah pupuk tadi teman-teman ya. Saya akan skip bagian ini karena saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang P25. Oke teman-teman ya, saya akan menjelaskan tentang kandungan MKP. Yang pertama ada P2O5 atau fosfat. Yang kedua ada K2O atau potasium oksida teman-teman ya. Yang pertama adalah P2O5. P2O5 itu berarti P-nya ada 2, O-nya ada 5 teman-teman ya. Sekarang P-nya itu fosfor, O-nya oksigen. Baik teman-teman ya, P2O5, P-nya fosfor, O-nya oksigen. Ini unsur, ini pun sama unsur. Kenapa P2O5? Dia itu gabungan dari fosfor dan
oksigen membentuk senyawa teman-teman ya. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur tersebut. Oke teman-teman, paham sampai sini ya. Nah, sekarang masuk ke P2O5. P-nya ada 2, O-nya ada 5. Ini P pertama, fosfor yang pertama. Ini oksigen yang pertama. Ini fosfor yang kedua. Nah, ini oksigen yang ketiga, keempat, 5. Kemudian oksigennya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. P-nya ada 2. P1, P2. Ini ikatan kimia teman-teman ya. Ikatan kimia. Nah, ikatan kimianya seperti ini teman-teman ya. Jadi P2O5 itu adalah senyawa dari dua unsur teman-teman ya, fosfor dan oksigen. Sampai sini paham teman-teman ya. Fungsi fosfor itu membentuk bunga, buah, dan biji. Fungsinya membentuk bunga, buah, dan biji teman-teman ya. Ini fosfor. Oke teman-teman, membentuk ulangi teman-teman, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, ini fosfor teman-teman ya. Fungsinya fosfor adalah membentuk bunga, buah, dan biji, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Itu fosfor teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nyari fosfor di kandungan MKP ini sudah ada teman-teman ya. Fosfor adalah unsur, oksigen adalah unsur. Ini jadi satu, menjadi senyawa. Fungsinya fosfor membentuk bunga, buah, dan biji. Ini saya sebutkan bagian kecil saja teman-teman ya. Yang keduanya merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Untuk P2O5 ini atau fosfat ini teman-teman ya, paham ya. Sekarang K2O atau potasium oksida teman-teman ya. Sama K2O. K-nya itu kalium teman-teman. O-nya oksigen. Oksigen teman-teman ya. K-nya ada 2, oksigennya ada 1 karena tidak ada tambahan lagi. Ini sudah teman-teman ya. P2O5, K2O, tidak di belakang O ini enggak ada angka lagi teman-teman ya. Berarti oksigennya cuma 1. K-nya 2, O-nya 1. Ini sama teman-teman ya. Ini unsur. Ini unsur. Bentuk menjadi senyawa. Ini ikatan kimia teman-teman ya. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Fungsinya kalsium mencegah kerontokan daun, buah, dan bunga. Atau mungkin bahasa lebih dimudahnya dari bunga dulu teman-teman ya. Mencegah kerontokan bunga, buah, dan daun boleh. Mencegah kerontokan daun,
bunga dan buah boleh. Ini fungsi kalium. Untuk di kandungan MKP ini sudah ada kalium dan oksigen. Jadi MKP ini ada P2O5 dan K2O atau potasium oksida. Untuk fungsi kaliumnya mencegah kerontokan daun dan bunga, dan kalium itu ketahanan terhadap hama dan penyakit, teman-teman ya. Tidak usah saya tuliskan, dengan tulisan saya jelek, tintanya juga mau habis, teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini masih belum bisa memahami, mungkin secara simpelnya saja saya bikinkan contohnya es campur, teman-teman ya. Es campur itu ada buahnya, ada sirupnya, ada susunya, ada apa lagi, teman-teman ya, kolang kaling. Nah misalkan gini, kolang kaling. Jadi kandungan senyawa itu seperti ini, teman-teman. Es campur ini kalau dijadikan satu kan es campur, teman-teman ya. Kalau teman-teman cuma makan buahnya aja bisa, makan sirupnya, minum sirupnya aja bisa, susunya aja diminum bisa, kolang kalingnya mau dimakan pakai manisan bisa. Tapi kalau sudah dibikin es campur teman-teman ya, ini udah enak sekali. Jadi kandungan MKP ini udah ada fosfor, oksigen, kalium, oksigen. Ini udah nikmat, teman-teman ya. Udah tinggal teman-teman kekurangan unsur apa menggunakan MKP yang ada, yang sudah saya jelaskan ini. Mungkin bisa membantu buat teman-teman ya. Kalau saya jelaskan ini mungkin nggak nyambung, saya jelaskan dengan cara es campur, teman-teman ya. Kalau udah es campur, bahan-bahannya apa aja? Buah. Nah ini unsur buah, sirup, susu, kolang kaling, ini unsurnya, teman-teman ya. Senyawanya ini es campur. Oke teman-teman ya, sampai sini mungkin paham informasi untuk kandungan MKP. Mungkin kita akan lanjut ke kebun lagi, teman-teman ya. Nah ini sistem pengocorannya, teman-teman ya. Satu pohon saya gunakan 1 gelas. Ini cabai Castillo dari Panah Merah. Saya masih ditemenin sama Mr. Gendon sama Mang Ikin di sekitaran rumah saja, teman-teman ya. Ini harusnya kemarin saya tanam juga, tapi berhubung saya penyiapan bibitnya kurang, jadinya belum saya tanam, teman-teman ya. Ini untuk cabai Castillo-nya saya bilang ini bagus perkembangannya, teman-teman ya. Dilihat buahnya, teman-teman bisa lihat. Ini termasuknya umur 45 hari, ini masih muda, teman-teman. Tapi untuk bakal buah dan bunganya ini lumayan, teman-teman. Bisa terlihat, teman-teman ya, bakal buahnya. Pun sama, biarpun agak pendek yang sini, teman-teman ya. Yang bedengan deretan sini, teman-teman ya, ini kurang tahu ini. Padahal saya udah lakukan pemupukan yang sama, kalah tinggi dengan yang sini, teman-teman ya. Yang sini itu tinggi sekali. Dan sistem pemupukannya sama. Tapi kalau masalah bakal bunga dan buahnya relatif sama, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Mr. Kresek sajikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan harga cabai di wilayah kita ini segera membaik. Oke, salam sukses, salam petani muda. Mr. Kresek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.